Ya, kalau dalam Metro Pagi, pemirsa, kita sudah ada penelpon pagi ini, ada Pak William dari Lampung. Selamat pagi, Pak William. Ya, selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi, Pak. Iya, ini kami tertarik dengan pokok masalah pembahasan sekarang. Terutama khusus ini menyangkut masalah Lampung ini sangat kompleksitas terkait masalah pembebasan lahan. Karena sekitar tahun 2000 dulu sudah ada pembebasan lahan dari 145.000 hektar itu dialihfungsikan ke masyarakat. Nah, sekarang permasalahan masih banyak lahan yang belum dialihfungsikan. Ini faktornya, penyebabnya. Karena pemerintah dalam hal ini menteri ada di sini nih. Termasuk juga DPR, Ketua Komisi 4 ini harus benar-benar berkoordinasi bagaimana melaksanakan Undang-Undang Agraria Nomor 5 tahun 60 yang jelas di situ dijelaskan pada bab pertama dasar-dasar dan ketentuan pokok. Salah hak dan penggunaan tanah benar-benar tidak difungsikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak William di Lampung. Dan di belakang Pak William ada penelpon berikut, Ibu Yayah dari Pondok Gede, Bekasi. Pondok Gede, selamat pagi Ibu Yayah. Kelihatannya terputus dengan Bu Yayah. Ya, ini tadi Pak Menteri kelihatannya ingin menanggapi Bang Henry dan juga mungkin menanggapi pemirsa. Bagaimana Pak? Sejak awal sendiri ketika saya jadi baru diangkat jadi Menteri Pertanian, saya sudah mendeklar kami perlu tambahan lahan ya untuk bisa swasembada kedelai, untuk bisa swasembada gula ya begitu ya. Bahkan waktu itu sebenarnya kami waktu itu sudah sempat berbunga-bunga karena dijanjikan 2 juta hektar oleh BPN ya waktu itu, tetapi ternyata ya itu tadi ada constraint. Tapi kita sudah mulai koordinasi intens bahwa nanti lahan-lahan yang habis masa HGU-nya tentu tidak akan diperpanjang. Ya, itu sudah pasti berarti ada yang ada. Nah, yang ada sendiri yang dikasihkan terlantar tadi kita akan panggil mereka. Kita akan panggil, kita jajak bicara ya. Memang kayak seperti kemarin saya baru dari Sulawesi Tengah, saya sempat berjalan satu mobil dengan gubernur, saya tanya ini lahan-lahan apa kok terlantar begini. Oh iya benar Pak, ini lahan terlantar katanya. Lalu kemana? Ya dia dapat akses lahan itu, kemudian dapat HGU, kemudian dia bisa pinjam uang di bank, lalu kemudian ini dijadikan jaminan. Dia tidak lagi investasi di Sulawesi Tengah, tapi di daerah lain. Gitu. Ini kan sesuatu yang sangat ironis. Jadi memang ternyata disalahgunakan seperti itu. Nah, kalau seperti itu mestinya malah dikasih sanksi kan, yang seperti ini. Nah, tentu jadi ini ya kita akan inventarisir. Nah, mereka yang lahan yang terlantar kita akan coba panggil mereka dan kita ajak kerjasama. Artinya bahwa ini bagaimana juga petani ini membutuhkan lahan ini. Karena begini ya, kalau kita bandingkanlah dengan Thailand ya. Thailand luas lahan panennya 9 juta. Kita hanya 13,5 juta, kan hanya 1,5 kali. Padahal penduduk Thailand hampir seperempatnya kita. Kita hampir 4 kali lipat. Jadi memang ya lahan kurang kita kalau kita bicara, walaupun betul tadi Pak Romi saya katakan yang dikatakan beliau bahwa memang produktivitas perlu ditingkatkan. Ya kita terus meningkatkan produktivitas. Tapi kalau kita dengan Thailand saja sebenarnya produktivitas kita kalau padi ya kita di atas Thailand kok. Sebetulnya di atas Thailand. Ya Mas Romi, masalah lahan ini bukan hanya lahan pertanian. Kita juga melihat ada sengketa-sengketa lahan seperti yang terakhir di Mesuji juga di Papua. Ini kan semua mengacu ke Undang-Undang Pokok Agraria ya. Dan tadi Bang Henry mengatakan sebetulnya petani semakin lama semakin gurem, semakin tidak sejahtera begitu ya. Apa yang bisa dilakukan Dewan untuk hal ini? Apakah ada revisi undang-undang? Sebenarnya kita sudah membuat undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Hanya memang efektivitas di lapangan itu baru tahun ini banyak daerah membuat perda menyusuli undang-undang itu. Jadi sekitar 3 tahun efektivitas atau delay dari undang-undang yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua juga masa sidang ini saya kira kita sudah akan membahas undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani yang antara lain mengatur tentang risiko yang perlu dibagi antara petani kecil kita yang rata-rata penguasaan lahannya hanya 0,3 hektar bandingkan dengan Amerika misalnya 80 hektar per petani begitu ya. Kita hanya 0,3 hektar. Dan diberikan semacam asuransi pertanian sehingga mereka tidak menanggung sendirian terhadap risiko usaha atas terjadinya fluktuasi harga. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan karena kita juga ada target swasembada daging yang terus kita kawal ya sampai dengan tahun 2014 nanti yang itu membuat kita bisa menghadirkan betina produktif dalam jumlah yang sangat besar karena populasi kita terus terang sekarang masih cukup kurang dan yang terakhir juga tadi disebutkan bahwa kita akan merevisi undang-undang perkebunan karena
terus terang saja bahwa banyak lahan-lahan hak guna usaha yang disampaikan Pak Menteri tadi yang juga hanya dikerjakan sebahagian. Sebenarnya ini terjadi bukan hanya pada sektor perkebunan, sektor pertambangan juga demikian. Jadi banyak pengusaha minta lahan konsesi yang besar-besar, tetapi yang dikerjakan misalnya beberapa perusahaan tambang hanya 5% atau 10%-nya, meskipun sudah 20 tahun bercokol di sana. Nah, di perkebunan pun demikian. Ini yang saya kira harus dievaluasi, jangan sampai BPN hanya menerbitkan hak guna usaha saja, tetapi tidak mengontrol apakah HGU itu sudah efektif dilaksanakan atau tidak. Karena harus ada evaluasi. Jangan kemudian opportunity yang diberikan kepada satu pengusaha itu kemudian mematikan hak hidup dari para petani yang jumlahnya jauh lebih besar. Begitu. Baik. Ya, Bang Henry, ini saat-saat terakhir, apa yang Anda inginkan, mumpung ada menteri, ada anggota dewan, yang segera bisa diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani? Ya, sebenarnya Serikat Petani Indonesia bersama dengan organisasi-organisasi yang memperjuangkan reforma agraria itu sudah mendesak pada Presiden ya benar-benar melaksanakan reforma agraria itu. Bahkan dalam bentuk dokumen kita sudah dorong agar keluar PP Reforma Agraria ya untuk menegaskan tentang pentingnya mendistribusikan tanah-tanah kepada orang-orang tak bertanah ini, termasuk tadi yang soal perusahaan perkebunan yang menguasai lahan begitu luas, ya baik secara legal maupun tidak legal, dan perusahaan kehutanan dan sebagainya. Juga soal dokumen pentingnya, ya kita sudah desak juga Presiden, sudah ada, dan Presiden sudah sebenarnya berjanji untuk itu soal penyelesaian konflik agraria. Karena ini kan terjadi sudah begitu meluas. Jadi sebenarnya tinggal pelaksanaannya ya, janji-janji itu sudah ada. Belum dilaksanakan, dan ini kan sudah mau habis periode kepengurusannya. Dan ke DPR kita melengkapi terhadap konstitusi kita, melengkapi undang-undang pokok agraria, ya sudah mengajukan revisi terhadap undang-undang pangan. Dan juga undang-undang perlindungan petani. Hanya saja pada kesempatan ini kepada Komisi 4 ya dan seluruh anggota DPR supaya benar-benar ini digunakan untuk melindungi petani ya, untuk membangun kedaulatan pangan kita. Jangan nanti judulnya bagus, isinya jauh dari yang diharapkan oleh petani dan rakyat Indonesia. Karena kita tahu persoalan pertanian pangan ini adalah persoalan politik ekonomi yang menurut kita harus betul-betul dijaga sesuai dengan konstitusi. Baik, kalau Pak Suswono sendiri bagaimana? Ya, tentu saya apalagi berharap belum yang implementasinya belum terlaksana, undang-undangnya sudah ada seperti itu. Iya, jadi memang intinya pada kemudian eksekusi ini kan sebenarnya tadi soal perlindungan undang-undang perlindungan lahan dan pertanian pangan berkelanjutan ini kan di kabupaten kota. Jadi inilah saya minta segera menerbitkan itu. Pemda ya? Iya, Pemda, karena itu bagian dari upaya untuk mempertahankan kecukupan pangan kita kan. Nah, terus yang kedua tentu jangan memudah memberikan konversi ya. Konversi lahan, nanti lahan yang ada ini kan sebetulnya investasinya cukup mahal. Karena kita bicara waduk, bicara irigasi, baru bicara lahan. Jadi tolong lahan-lahan yang bagus ini terus jangan dikonversi. Kalau toh ada kan sudah ada aturannya di Undang-Undang Perlindungan Lahan. PP-nya juga sudah turun, ada permentannya juga sudah ada. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menjalankan itu. Baik, jadi kita tinggal menunggu sama-sama bagaimana reforma agraria ini dilakukan agar benar-benar negara ini betul-betul negara agraris. Tidak bisa ditunggu kelihatannya. Tidak bisa ditunggu. Petani harus mendesak karena sudah mau habis ini periode tapi yang target saya pikir persoalan pangan, ya, persoalan kemiskinan, persoalan tidak agraria ini sudah begitu. Kita akan kawal sama-sama Bang Henry. Bang Henry Saragih, Pak Suswono, dan Mas Romi, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pemirsa, Metro Pagi akan berlanjut kembali dengan pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini bersama Yohana dan juga Elvita. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.